Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 ya. Kali ini kalian sudah menginjakkan satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi di lembaga yang baru. Kalau sebelumnya kalian masih SD, masih MI, sekarang kalian sudah naik ke tingkat menengah pendidikan yaitu SMP. Tentunya di SMP Hadiwijaya kita tercinta ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, dengan meningkatnya pendidikan kali ini kalian bisa sukses di kemudian harinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di pelajaran kali ini pelajaran matematika, bilangan bulat dan pecahan. Ini bab pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Bersama Ayah Trian ya. Mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin yang belum kenal. Ayah Trian ini di sini sebagai guru matematika kelas 7. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus belajar, kita bisa memahami apa yang Ayah Trian sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, kita serap ilmunya, kemudian kita bisa kaitkan ke kehidupan nyata dan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita di kemudian hari. Nah, jangan lupa untuk pola hidup sehatnya. Ini ada 5 hal, yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi kalian kalau batuk ataupun bersin, usahakan ditutup ya. Kalau Ayah Trian biasanya menggunakan bahu seperti ini. Jadi tujuannya untuk menghindari resiko virus yang menular kalau misalkan kita sakit. Kemudian pakailah masker apabila keluar rumah. Menjaga stamina ya, olahraga kecil-kecilan. Bisa dengan caring di matahari yang masih pagi, kan itu sehat juga untuk kondisi tubuh kita. Kemudian social distancingnya, jaga jarak. Buat anak-anak yang rajin ke masjid juga, kalau misalkan sholat Jumat ataupun sholat wajib, itu jaraknya tetap dijaga ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Itu sedikit petuah tentang pandemi corona kali ini. Mudah-mudahan penyakit ini segera menghilang dan kita bisa tatap muka seperti biasanya dan tetap sehat ya, amin ya robbal alamin. Kita masuk ke materi. Ini kepotong ya, yang atas ini tulisannya bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada bilangan bulat, ada pecahan. Kita bahas yang pertama yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Tentunya kita harus paham dulu jenis-jenis macam-macam bilangan. Yang pertama di sini ada bilangan asli. Tahu ya, bilangan asli itu bilangannya masih asli. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bisa sampai 100, 1000, 10.000, 1 juta dan seterusnya. Ini namanya bilangan asli karena masih asli. Kemudian yang kedua ada bilangan cacah. Nah, kalau tadi bilangan asli itu 1 dan seterusnya, kalau bilangan cacah ini mulainya dari 0. Jadi pengertian bilangan cacah yaitu bilangan asli plus 0. Jadi terhitungnya mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 1 juta, 1 triliun dan seterusnya. Ini namanya bilangan cacah. Nah, bilangan asli sudah, bilangan cacah sudah. Yang ketiga, bilangan bulat. Ini tentunya di SD sudah ya. Kalau bilangan bulat, ini ayah mengingatkan saja, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada lagi bilangan bulat, yaitu mulainya dari minus. Jadi 0 juga termasuk bilangan bulat, 1, 2, 3, 1 juta juga termasuk bilangan bulat. Lalu minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya sampai minus 5 juta dan seterusnya, itu merupakan bilangan bulat. Jadi anggotanya lebih banyak lagi yang bilangan bulat. Kemudian yang keempat itu ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu kalau dari istilah ya masih rasional, jadi masih masuk akal istilahnya gitu. Di bawah ini ada pengertian tapi tulisannya mohon maaf, editannya kebalik. Artinya semua bilangan bulat bisa pecahan dan desimal. Maksudnya kayak gini, contohnya 0,5.
contoh bilangan rasional. 0,5 kan sama dengan setengah ya, atau 0,75 itu sama dengan 3/4. Itu masih bisa didefinisikan ke pecahan, itu berarti bilangannya rasional. Kemudian contoh lagi akar 4. Akar 4 kalau diakar menjadi 2. Kemudian akar 9 diakar menjadi 3. Itu juga bilangan rasional karena masih bisa diartikan atau dijumlahkan atau didefinisikan seperti itu. Nah, ada bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Di sini. Itu kebalikannya tadi. Kalau irasional berarti bilangannya tidak masuk akal, tidak rasional. Itu ada yang desimal, ada yang penyebutannya nggak jelas, ada yang akarnya tidak bisa dijumlahkan atau dioperasikan. Contohnya ini, di bawahnya ini kebalik ya. 0,12345678910 dan seterusnya. Kalau kalian menghitung di kalkulator, itu angkanya tidak jelas sampai kalkulatornya tembus. Jadi tidak rasional, angkanya masih bisa berlanjut. Kayak pi juga 3,14 itu juga panjang sebenarnya, 3,14235 dan seterusnya. Itu berarti tidak rasional atau irasional. Terus contoh lagi, n itu bilangan irasional. Soalnya kenapa? Tidak tahu itu angkanya berapa. Nah, makanya disebut bilangan irasional. Terus contoh lagi, akar 3. Kalau tadi akar 4 itu bilangan rasional, kalau akar 3 bilangan irasional, karena akar 3 tidak bisa ya diakar, hasilnya akan menjadi koma-koma. Ada lagi akar berapa? Akar 5. Akar 5 juga nggak bisa ya diakar, hasilnya tidak bisa didefinisikan, itu berarti bilangan irasional. Yang terakhir ada bilangan imajiner, kayak imajinasi ya kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Jadi bilangan yang tidak terbayangkan, yaitu akarnya negatif. Contohnya yaitu akar -3. Jadi -3 itu nggak bisa diakar. Atau akar -10. Pokoknya yang akar yang minus itu bilangan imajiner. Dia tidak masuk akal. Imajiner. Tidak bisa diimajinasikan atau tidak terbayangkan. Itu 6 bilangan contohnya ya. Sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Dalam istilah latinnya itu Z. Terdiri dari 4 bilangan bulat. Yang pertama itu bilangan ganjil. Paham ya bilangan ganjil? Yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Paham ya? Habis dibagi menjadi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bilangan prima. Ini bilangan prima tahu ya? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Berarti ada 2 syarat. Habis dibagi 1 dan dibagi bilangan dia sendiri. Jadi 1 nggak termasuk ya. Mulainya 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada bilangan komposit. Kalau komposit ini bilangan kebalikannya dari bilangan prima. Jadi dia memiliki 2 faktor prima. Contohnya yaitu pokoknya di atasnya 1 yang bukan bilangan prima itu namanya bilangan komposit. Jadi 4, 6, 8, 9, 13, dan seterusnya. Pokok selainnya bilangan prima, selainnya bilangan di atasnya itu namanya bilangan komposit. Itu 4 bagian dari bilangan bulat. Kita masuk ke jika digambarkan pada garis bilangan. Nah, seperti ini ya. Tahu ya garis bilangan? Yang sebelah kiri itu -1, -2 itu negatif, yang sebelah kanannya 0 itu positif. Nah, bilangan bulat negatif yaitu kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Kalau bilangan bulat positif, kelompok bilangan yang terletak di sebelah kanannya 0. Ini ya, kalau digambarkan sebelah garis. Nggak bisa dibalik ya. Yang sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kemudian ini garis bilangan tadi, ini ada A, ada B, kemudian ada A. Pada garis bilangan, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Ditulis A, tanda caping itu ya, A
tanda kurang dari ya, A kurang dari B, atau B bisa lebih besar dari A nulisnya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau yang seperti tanda capitnya itu ke kanan berarti itu kurang dari, kalau capitnya ke kiri berarti itu lebih dari. Pokoknya yang sebelah kiri garis bilangan itu selalu lebih kecil ya, kalau sebelah kanannya akan lebih besar. Nah, inti dari garis bilangan itu seperti itu. Lanjut ya. Ini ada operasi bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Di operasi yang penjumlahan itu ada sifat tertutup, yaitu ini ditulis saja, nanti akan ada prakteknya di pertemuan berikutnya. Tertutup itu A plus B elemen bilangan bulat. Kemudian ada komutatif, A plus B itu sama dengan B plus A. Kemudian asosiatif, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, itu yang penjumlahan. Kemudian pengurangan, itu ada lawan atau istilahnya inverse. Jadi jika A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Jadi ini hasilnya sama ya, kalau di min sama di plus min. Kemudian ada perkalian. Yang pertama itu tertutup, A dikali B itu adalah elemen bilangan bulat atau bagian dari bilangan bulat. Kemudian komutatif, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi maksudnya sama ya. Kemudian asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B yang dikalikan C. Jadi kalau yang ini kurungnya di sebelah kiri, A kali B-nya, yang ini yang sebelah kanan B kali C. Kemudian ada identitas, A kali 1 sama dengan A. Semua bilangan yang dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini distribusi, A dikalikan B plus C sama dengan AB plus AC plus A dalam kurung BC. Itu ya. Ini agak kurang terlihat. Atau A, ini pembagian. Yang keempat, operasi pembagian. Mohon maaf, agak error ya. A bagi B sama dengan C, berarti A sama dengan C dikali B. Nah, sampai di situ ya anak-anak ya. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Mungkin materinya bisa dipelajari, bisa dicatat. Yang penting-penting mana, nanti misalkan ada yang masih bingung atau belum paham, bisa ditanyakan ke wali kelas atau langsung ke Ayah Trian. Nomornya ada di grup siswa baru ya. Sampai segitu dulu pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata, Ayah Trian selaku guru pengampu mata pelajaran ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.